alaikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar semuanya teman-teman, kakak-kakak sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz Budin. Sehat ya? Sehat. Terima kasih yang sudah stay tune berada di sini ya. Alhamdulillah. Puji syukur milik Allah. Sore hari ini bisa bertemu kembali kita dalam keadaan sehat dan berkah tentunya ya. Insya Allah. Baik. Izin menyapa dulu, ada cuma 2 orang yang buka kamera ya, dan itu wajahnya nggak asing lagi yang saya tahu. Ada ada kakak achievement, aduh siapa namanya? Kalau Kak Adit ada namanya Kak Adit. Lala Ustaz, lupa belum diganti ya. Ganti dulu ya. Oke. Baik, ada Kak Adit, ada Kak Lala, ada Kak Nugi, dan ada saya sendiri yang saat ini lagi buka kamera ya. Ternyata maaf, ini waiting roomnya biar di checklist saja. Karena saya sudah jadi co-host nampaknya. Nah, ada Ibu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Masya Allah. Bunda Lisa ya. Ini panggilannya kakak apa bunda nih? Terserah. Kakak pilih. Kakak boleh, bunda boleh. Kakak ya. pilih. Selebihnya yang belum buka kamera, semoga dengan kerendahan hati kalau boleh dibuka ya. Oke, Kak Adit, suara saya jelas Kak Adit? Aman? Aman. Ya. Ada Kak Rina. Apa kabar Kak Rina yang sudah mau membuka videonya? Sehat ya Kak? Alhamdulillah. Mungkin kolom chat bisa dimainkan. Ada Kak Diva yang masih ngumpet ya, masih tawaduk nampaknya. Masya Allah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf masih off video, baru selesai vaksin ini efeknya nih. Oh iya. Baik, siapa lagi? Baru 12 orang ya. Baik, alhamdulillah. Ada siapa nih? Oh dia, ada Kak Rita Karuniawati ya. Sehat Kak Rita. Waalaikumsalam. Kak Mena masih ngumpet nampaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini Bapak Ibu, kakak-kakak semua, saya ingin ngobrol ceritanya. Ya. Saya ingin sharing. Ini kalau saya dapat sebuah atau saat itu di coaching oleh seseorang, karena saya sebagai coachingnya, saya lebih banyak ditanya saat itu oleh si coachingnya, oleh coachnya. Beliau bertanya, ini yang ternyata dilakukan oleh Steve Jobs pada saat bangun dari tidurnya. Apa kata Steve Jobs? Hal berbeda apa yang akan dilakukan pada pagi hari ini? Hal berbeda apa yang dilakukan pada hari ini? Dan tentunya saya tidak bisa berpikir sendiri. Tentunya bisa jadi apa yang ada di dalam kepala ada di dalam kepala orang, atau bahkan bisa jadi tidak ada di dalam kepala yang terpikirkan oleh orang, ada berada di kepala kita. Pertanyaannya, terus gimana caranya bisa menggali potensi itu semua? Nah, mau nggak mau, saya sengaja membuat background di belakang saya ini anak-anak saat ini lagi sama posisinya pada asar setiap hari Jumat ada namanya gadai, galeri doa bersama anak-anak yatim dan penghafal Al-Quran. Seru, rame. Dan di sini maaf PPKM nampaknya nggak berlaku ya, karena di kampung Kak Lala. Jadi aman. Jadi orang desa ke sawah nggak pakai masker.
ditegur juga biasa aja. Dan izin, kenapa kok bisa seperti itu? Kok di belakang saya anak-anak rame? Kok achievement bisa tetap berjalan? Saya dulu di Darul Tauhid mengabdi di sana sekian belas tahun, sampai sekarang masih eksis. Ya, saya bergabung di teman-teman PPA, guru-guru PPA, berjalan 6 tahun tetap ada. Eksis terus sampai sekarang. Alhamdulillah, semoga Allah jagain. Kok bisa begitu? Rasulullah SAW itu berdakwah mungkin 23 tahun. Beliau berdakwah karena 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Setelah itu beliau wafat, meninggalkan kita. Tapi kok sampai sekarang masih berlaku, masih dipelajari, bahkan disiarkan rahmatan lil alamin kepada semua. Kenapa sih begitu? Oke, kakak-kakak semua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, izin saya coba share sedikit materi ya. Ini apa ya? Kita materi adalah bahasa ngobrol-ngobrol bentar. Saya ingin cerita nih. Judulnya sederhana, Kak Adit, Living in Harmony. Menurut Teh Lala, Kak Lala, yang dimaksud living in harmony secara bahasa apa? Kalau Kak Lala benar, Kak Lala boleh pulang. Apa yang terbayang living in harmony? Hidup dalam kebersamaan, kerukunan. Hidup dalam kebersamaan, kerukunan. Kak Adit, salah nggak apa-apa. Paling ya bonus dikurangi lah. Living in harmony itu adalah hidup berimbang, tetap menjaga hubungan baik, baik rahmatan lil alamin ya, rahmatan ke sesama. Harmoni sendiri apa artinya? Harmoni secara bahasa. Harmoni sendiri damai sih kalau menurut Ustaz Udin. Damai. Kata Kalala? Apa itu? Iya, damai, rukun. Damai, rukun, runtut raut, awet gitu ya. Sakinah. Keterikatan. Apa Kak Rita? Hidup berdampingan. Hidup berdampingan. Ada yang lain? Ada yang lain? Boleh di kolom chat dimainkan. Oh, belum ada ya. Kenapa dikatakan living in harmony? Apa itu harmoni? Damai, berfungsi, fungsional, sehingga hidup ini terasa indah. Itu harmoni. Salah satu contoh real living in harmony adalah saat kita dalam keadaan tawaf. Nih, saya kenapa nih Kak Adit akhir-akhir ini kok ya Kak Rita, Bu, saya kangen banget dengan suasana Baitullah. Hampir seminggu ini hampir 2-3 kali saya bermimpi, ya Allah ridho Baitullah. Living in harmony layaknya tawaf di Baitullah. Itu contoh yang saya katakan real banget. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang sekalipun didesak-desak, kita marah, kita mukul, kita kita nendang atau kita gimanain orang, nggak ada. Itu indah banget living in harmony. Tapi pertanyaannya, saya sama orang-orang lagi tawaf di sana, sukunya beda apa sama? Beda. Bahasanya beda. Saya bahasa Sunda, itu bahasa Turki, kan tidak nyambung. Karita, maaf, nyun saya mungkin sakit itu Jawa. Gimana Bapak? Saking pundi jenengan? Jawa. Saya Malang. Oh, jenengan saking Malang, masya Allah. Yeah. Kalala ngerti nggak kok?
Apa itu saking pundi? Ayo Kak Lala. Dari mana? Dari mana? Itu santun. Jenengan itu santun, nggih. Nah, saya ngerti bahasa Jawa, bukan ngerti, saya sedikit ngerti bahasa Jawa, kan sekalipun orang Sunda. Karena kerjanya gini, silaturahmi ketemu orang. Sekalipun berbeda bahasa, tapi damai rasanya. Saya pernah nih, ini kenyataan, saat saya tawaf berjamaah entah kenapa datang dari mana, kaki saya yang sebelah kiri, sebelah kanan keinjek sama orang yang tinggi gede hitam. Krek sampai bunyi. Sakit. Apakah saya marah? Enggak. Saya nggak marah tuh. Buat apa marah, udah keinjek. Dasar lo, hitam lo. Ketika misalnya, lalu kita marahin dia dengan kata-kata kasar kita, lalu kemudian kaki kita menjadi sembuh, enggak. Hati-hati, ini ujian bagi seorang leader. Kak Adit seorang manajer, Kak Lala sebagai supervisor. Marah-marahin anak buahnya, demi Allah tidak akan pernah bahagia dan tenang hatinya, dan itu nyesel udahnya. Lalu kemudian dengan kita marah, lalu pekerjaan beres, kagak. Di belakang saya punya anak. Anak ini Masya Allah, kreatif banget alias lincah, gak bisa diem. Motoriknya nih, gurita Masya Allah. Anak itu diem, bisa belajar kalau sebelumnya anak ini main, sepedahan, lari-lari, sampai keringetan, baru dia bisa belajar. Ini anak-anak sensing seperti itu. Motoriknya kuat, ya kan? Anak ini gak bisa diem. Kalau dimarahin, namanya Kenji, diam kamu nak, ngegangguin orang, nanti orang keganggu dengan kamu. Si Kenji dengan dimarahin seperti itu, kira-kira diam apa ngeselin? Nambah ngeselin ya nggak? Gimana caranya? Islam mengajarkan. Gimana biar si Kenji ini bisa harmoni dengan kondisi yang saat itu orang lain dan dirinya sifatnya berbeda. Gimana caranya dengan tawaf berjubel-jubel orang, keinjak, bahkan ketubruk, bahkan maaf ya, tersikut, karena kan orang luar itu kan tinggi gede ya kan, belah kita, bukan kita, saya orang Sunda, orang Garut, udah mah pendek, hitam, hidup lagi. Nah, ya gak? Apa? Ketendang, kesikut sama orang. Gak apa-apa ya nggak. Nah hidup pun harus seperti itu. Gak akan selamanya bahagia. Ada saatnya kita belum bahagia. Ada saatnya kita sukses. Ada juga saatnya kita belum sukses. Saya nggak tega nyebut gagal. Cari kata-kata positif. Makanya saya bilang, nah, kamu yang tinggi di depan ya, yang lebih tinggi di belakang. Beda nggak? Ya saya bilang, kamu pendek di depan ya. Wah, itu makin sakit hati itu. Harusnya gini, Kak Lala dan teman-teman yang tinggi paling depan ya. Terus Kak Adit yang lebih tinggi di belakangnya di baris kedua ya. Enak nggak? Nah, ini juga sama. Nah, kamu belum berhasil ya. Tenang. Orang lain hafal juz 2930, bentar lagi kamu bisa. Kamu pasti berhasil kok. Living harmony. Saya disapa oleh Kak Adit, oleh Kak Lala, oleh Bu Rita ya. Bertiga nih buka video nih ya. Yang lain masih rendah hati ya. Ngumpet misalnya. Oke. Kalau seandainya ada kebencian di hati, ada ego yang ada, maka mohon maaf, tidak akan terjadi yang namanya harmoni. Rasulullah itu adalah hamba Allah yang paling menjunjung tinggi harmoni. Contohnya apa? Kita tahu Bang. Rasulullah di Mekah tuh disambut dengan kebaikan atau maaf ditolak mentah-mentah orang-orang kafir Quraisy. Ditolak hadirin. Nah, kalau gitu gimana dong? Ya wes. Rasulullah kita contoh saja, living in harmony. Baik. Saya ingin Bapak Ibu, kakak-kakak semua membuka
ayat Quran. Maaf nih, potong dikit ya. Maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 8 ayat 63. Silakan dibuka. Kenapa? Ini dia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada diri kita. Wa allafa baina qulubihim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Allah yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Allah lah yang menyatukan hati orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sekali lagi, Allah yang mempersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Oh, jadi kalau begitu saya sama Kak Lala, saya sama Bu Rita, saya sama Kak Ade, sama Pak Nugi, saya ketemu dengan Kak Diva. Mohon maaf, berarti yang mempertemukan, yang mempersatukan hati itu, apakah karena memang saya kenal dengan Pak Nugi? Enggak. Apakah mentang-mentang saya sebagai narasumber lalu kemudian Kak Lala langsung maaf ya menyapa dengan sopan santun? Enggak. Enggak, demi Allah enggak. Bukan karena kita kenal. Bukan karena saya dimintai sharing ketemu, enggak. Karena takdirnya saja Allah pertemukan kita ya. Oh, contoh kayak gini, ibarat kayak begini. Yang namanya jodoh pasti bakal bertemu kan gitu ya. Itu kan Kak Lala, cie. Kalau udah nikah belum? Udah nikah belum? Belum. Kenapa belum? Yang namanya jodoh pasti bakal bertemu kita. Tapi apakah yang bertemu udah pasti jodoh? Belum tentu, ya sih. Saya ditakdirkan bertemu dengan kakak-kakak semua, ya kan? Itu belum tentu jodoh loh. Namanya jodoh itu pasti bertemu. Itu harmoni. Yang namanya jodoh pasti bakal bertemu, maka pantaskan kita dipertemukan oleh Allah dengan orang yang pas dengan keadaan kita. Artinya kata guru saya, kalau mau menikah tuh sama yang sepupu. Misalnya gini, kalau Kak Lala pokoknya ya Allah kasih saya jodoh ya. Yang penting dia tuh soleh. Perkara dia kaya, bahkan anak satu-satunya, bahkan ayahnya punya pom bensin 10. Bahkan ganteng, gak apa-apa, ya Allah itu nomor 1. Piye iki? Enggak, ya begitulah. Yang namanya jodoh pasti bakal bertemu. Nah, ternyata yang mempersatukan hati itu bukan karena saya sayang sama dia, enggak. Tapi yang namanya jodoh pasti bertemu. Tapi ketika menyatakan belum tentu jodoh, ya enggak. Apa bahwa itu adalah cirinya jodoh? Nah, ada rasa di hati karena Allah yang membisikkan hati. Walladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin, surat 48 ayat 6. Ialah Allah yang memberikan ketenangan ke dalam hatinya. Kenapa betapa banyak orang yang Masya Allah dia melanglang buana ke sana kemari meniti karir sampai ke luar negeri, ternyata jodohnya dengan tetangganya.
Saya malah maaf. Saya dulu minta gini kalau lah, ya Allah kasih saya jodoh. Bisa yang luar daerah ya Allah. Gitu ya. Boleh nggak minta jodoh saya orang luar daerah? Boleh lah. Ya Allah kasih saya jodoh saya orang Malang ya Allah. Gitu ceritanya. Kasih saya jodoh kalau lah orang mana aslinya? Jakarta. Jawabnya kayak nggak yakin gitu. Pasti ada sesuatu beda. Karena tipikal orang yang ragu tuh aja gitu. Gak pede. Iya. Kalau lah orang Jakarta. Lahirnya di Jakarta. Lahir di Jakarta. Oke. Kalau lah orang Jakarta, ya Allah kasih saya jodoh orang Malang ya Allah. Ceritanya. Kenapa orang Malang? Ya biar mudiknya agak jauh dikit lah. Biar kenal lingkungan Malang. Karena Malang itu menyejukkan. Malang itu menyejukkan. Batu itu menyejukkan. Saya kalau ke Malang tuh sering silaturahim dengan teman-teman hijrah di sana gitu ya. Punya KTR Komunitas Orang Pariban. Nah, kalau memang belum jodoh nggak ketemu, tapi kalau jodoh pasti bisa. Insya Allah. Nah, kok bisa begitu? Karena Allah yang menyatukan hati. Berarti kalau saya bertemu dengan teman-teman achievement gini, kebetulan enggak. Karena Allah yang mempertemukan. Allah yang menyatukan diri kita. Nah, kenapa saya diminta terus oleh Pak Nugi setiap awal bulan? Siapa? Kalau saya bisa insya Allah saya luangkan waktu khusus. Yes, karena satu hal, karena saya dengan Kak Adit, Kak Nugi, ya kan, Kak Adita, Bu Rita, dan semuanya yang hadir menyimak, ya, itu demi Allah saya akan bersahabat dengan semua. Sampai kapan? Sampai nanti di akhirat loh. Makanya salah satu di antara kita ini diri dengan orang, maka nanti ada 7 tips bagaimana caranya membangun kebersamaan. Ada 7 tips bagaimana membangun kebersamaan. Nanti saya bahas. Nah, Bapak Ibu, sahabatku semua, kakak-kakak yang Allah lah yang Oke. Terus ada sebuah perumpamaan. Nah, apa katanya? Kak Lala boleh dibantu. Yang lain mana ya? Kalau ini saya ajak ngobrol nih. Oke, Kak Lala boleh dibaca. Yeah. If you want fast then alone, but if you want long then together. Oke, apa artinya? Dilarang merokok sembarangan ya? Apa artinya kalau? Maaf. Jika kamu ingin cepat, maka sendiri saja. Tapi jika kamu ingin lama, maka bersama-samalah. Paham ya? Jadi kalau Kak Lala pengen sukses sendiri, ya sendiri aja. Kalau pengen cepat sukses ya sendiri, nggak usah rame-rame. Sendirilah. Kenapa harus sendiri? Ya karena kita nggak usah mikirin ada rapat, meeting, keputusan diambil sendiri, uang masuk ke rekening sendiri ya. Kenapa? Ya kalau mau cepat sendiri aja. Tapi kalau mau jauh dan lama, maka bareng-barengan, maka bersama. Ya. Kenapa bersama? Teman-teman sekalian. Contoh, dia perjalanan dari sini, taruhlah ke Jakarta yang dekat, Malang kejauhan ya, naik mobil. Saya ke Jakarta sendirian naik mobil, nyupir sendiri. Maaf, asik nggak kira-kira? Bisa iya, bisa tidak. Tapi di tengah perjalanan, maaf, terkadang saya tempo hari sering ke Jakarta bawa mobil ke kantor. Jakarta Timur dari Garut. Sepi, iya sepi. Ya yang menemani paling murotal, salawatan dan sebagainya. Gimana di tengah jalan saya tidak ngantuk? Gimana caranya? Harus ada orang yang diajak ngobrol, ya kan? Akhirnya saya telepon lah istri, Mi, temenin lah jalan ngantuk, cerita panjang lebar baceprot ke sana kemari. Berdua, bete sambungin lagi, tambahin, sambungin lagi ke adik ipar, tambah rame obrolan.
Jadi sambil perjalanan ke Jakarta tuh dari Garut, ya kurang lebih baru berjalan 5 kilo, saya telepon saudara-saudara saya di Gimana saya, bantuin ngobrol. Jadi ternyata sambil nyupir itu sambil meeting, video callan gitu. Atau kadang saya bikin link Zoom-nya. Mereka pada masuk ke Zoom itu, akhirnya cerita dan ternyata nggak terasa 2 jam sampai Jakarta. Meeting itu lagi perjalanan. Pertanyaannya, asik nggak tuh kalau kita di tengah aja ada yang nemenin ngobrol gitu, asik nggak? Asik. Tapi kalau saya sendirian, betul, nonton dengerin musik, kadang ada jenuhnya. Apa yang terjadi? Capek dan nggak bisa lama, udah gitu bubar aja. Paling gila-gila capek sendirian, asik, nggak rame, balik lagi bisa aja. Tapi kalau lama, termasuk dalam organisasi, kalau pengen jadi orang yang dikenal, ya udah jalan aja sendiri. Cuman rata-rata nggak lama. Ini survei membuktikan. Kalau jalan sendiri itu nggak lama. Tapi kalau pengen jauh dan lama, maka bersama. Maka berjamaah gitu loh. Kebakna berjamaah. Kenapa berjamaah? Tahu Allah lebih mencintai orang yang berjamaah ketimbang sendirian. Kalau sendirian itu lebih cepat disergap oleh pemangsa. Perhatikan, antelop itu sering dikejar sama citah kalau dia sendirian. Singa itu lebih mengejar wildebeest kalau wildebeest itu tertinggal sendirian. Dikejar-kejar. Kenapa pemangsa lebih mengejar yang sendirian? Karena al-ijabah ma'al jamaah. Ada doa ijabah ketika kita berjamaah. Jadi berpeluang untuk mendapatkan peluang dikabulkan doa, dan ketika berjamaahnya background saya di belakang, maka berjamaahlah. Kenapa berjamaah? Berjamaah itu bisa jauh dan lama jarak tempuhnya. Cuma nih kalala burita. Resikonya kalau kita barengan sama orang, contoh aja sederhana, saya di sini punya kakak, maaf ya, jobless, pandemi, akhirnya dirumahkan dari perusahaannya. Kasihan gak punya pekerjaan. Gimana dong caranya? Maka diajaklah bergabung di sini di Rumah Quran. Apa tugasnya? Beliau nganterin santri setiap pagi dan siang ngejemput. Pertanyaannya, suka nggak enakan kalau kerja nggak? Saya adiknya lebih banyak ketimbang memberikan masukannya. Artinya kalau bersama siap-siapnya. Kenapa banyak gak enaknya? Lebih sering kita banyak ego kita. Demi apa? Demi kebersamaan. Siap-siap tuh seperti itu. Jadi ternyata sahabatku semua, Bapak Ibu yang disayangi oleh Allah, kakak-kakak semua. Jadi rumusnya lupa. If you want fast then alone, but if you want long then together. Mari kita bersama. Mari istiqomah berjamaah. Oke, tenang. Nah, kenapa harus begitu? Ditulis Kak Lala di kolom chat kalau boleh. Nah, saya bantu tuliskan di kolom chat ya. Begini, ayah ibu, sahabatku semua. Saya coba bantu di kolom chat. Oke. Kelihatan ya? Oh. Saya coba. Belum masuk, Nah, Ustaz. Ya. Ini udah ya? Udah ya, Kak? Di ini ya, share screen. Udah keluar. Udah ada share screen. Oke, siap. Ada Arabnya ada?
Ada. Oke, siap. Ini dia. Kenapa living in harmony tadi? Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya bersikap kasar, gitu kan? Bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka jauhkan diri dari sekeliling. Oke, ini ujian bagaimana pengendalian diri. Karena itu maafkanlah mereka. Disuruh ngapain katanya? Maafkanlah mereka. Maka maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Disuruh ngapain? Memaafkan dan mohon ampun. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam bersama. Ini ujian buat kita sebagai seorang leaders. Allah menyampaikan, maka maafkanlah mereka. Inilah yang disebut kenapa dalam harus seperti ini, harus kita nurunin ego. Ya kan demi kebersamaan. Maka maafkanlah mereka. Mohon ampun kan buat mereka dan bermusyawarah dengan mereka. Wasyawirhum fil amr. Kemudian ketika telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. So, sahabatku, inilah yang sampai sekarang nih ya, Bu Rita, Kak Lala, dan Kak Adit, rumus sederhana untuk membangun persaudaraan itu dengan caranya 5S. Berapa S? 5S, Kak Adit. Apa itu 5S? Sederhana. Pasti tahulah ya, yang pertama adalah senyum. Kata guru saya tercinta, salam, sapa, sopan, santun. Ucapan kata pun itu akan menentukan diri kita. Ketika kita berkeras lagi berhati kasar, ketika kita bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Ini yang dimaksud dengan rumus. Ketika kita berhati keras, nggak apa ya, keras aja, nggak pernah mau belajar merendahkan hati, nggak mau merendahkan hati, nggak punya bahasanya kerendahan hati, maka akan berjauh. Jangan-jangan kenapa ya kok grup ini sepi, nggak biasanya tumben rame. Kenapa? Karena bikin grup yang lain yang di situ nggak ada kitanya, bisa jadi. Ini yang buat kita semua. Maka apa? Inilah sifat yang dimaksud dengan humbleness, sikap kerendahan hati, nurunin ego. Memang iya, karena keputusannya bukan keputusan kita sendiri, tapi sama. Maka siap menerima sesuatu hal yang tidak cocok dengan keinginan kita. Harus siap. Ridho tidak ridho, menerima atau tidak menerima, ya wes, kita jalani saja. Hadapi, hayati, nikmati. Ulangi, hayati, nikmati. Maaf, ini saya ulang kembali ya. Ini rumus pergaulan. Maka lembutkan hati kita, jangan pernah berhati kasar. Kemudian kalau kita kasar, mereka menjauh dari sekeliling kita. Maka gimana? Maafkanlah. Bahkan kita minta maaf pun lebih keren. Kita maaf akan kesalahan. Perkara kita sudah minta maaf, dia salah, yang penting kita sudah menyampaikan seperti itu. Kemudian bagi mereka, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Muhammad gila. Muhammad gila. Apa kata Rasulullah? Apakah membalas dengan hinaan yang sama? Enggak. Kamu lo buta lo. Enggak. Tapi apa kata Rasulullah? Wastaghfirullah. Terus mendoakan, bahkan suapannya diteruskan sama Abu Bakar ketika Rasulullah sudah wafat. Apa kata orang buta? Kok ini kasar? Enggak beda biasanya. Rasulullah bersikap lemah lembut terhadap siapapun, termasuk kepada orang yang menghinanya.
Karena kita tidak akan celaka dengan hinaan kita. Kita tidak akan pernah rugi ketika orang menjelek-jelekan kita. Celaka atau tidak tergantung kita. Oke? Nah, teman-teman sekalian, sahabatku yang dirahmati Allah, izin saya coba stop share. Oke. Kembali masuk ke materi ini ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana agar living in harmony? 3 semangat. 3 apa? Yes. Oke. Ini saya sampai jam berapa nih? Sampai pukul 17.30. 17.30. Ya. Hai, siap. Tapi nanti di tengah jalan kalau ada pertanyaan boleh ya, Re? Kita diskusi. Oke. Siap. 3 semangat. Gimana agar kita senantiasa bisa living harmoni dalam achievement, dalam PPA, dengan guru-guru kita yang lain di lembaga manapun, maka lakukan 3 semangat. Ya apa? Yang pertama, semangat yang pertama adalah semangat bersaudara. Semangat apa? Semangat bersaudara. Mungkin bisa jadi, kalau saya tidak memegang ini adalah saudara saya, maaf, mungkin saya akan misalnya memprioritaskan anak-anak di atas musola yang saat ini lagi ngumpul mau doa bersama. Tapi saya komitmen, saya bagian daripada keluarga besar achievement. Kenapa? Oke, saya sudah mengikrarkan waktu apa? Saya pengen silaturahmi dengan teman-teman achievement. Kapan? Hari ini. Ngapain? Lakukan 3 semangat. Yang pertama adalah semangat bersaudara. Saya belum pernah bertemu nih dengan Kak Adit secara offline, dengan Kak Lala secara begini. Tapi demi Allah, yang namanya sahabat itu kerasa. Kerasa kok. Sapanya, kemudian silaturahminya, bagaimana menyapa dengan baik, itu kerasa. Karena kita adalah saudara. Allah sampaikan di surat Al-Hujurat ayat 11. Apa Allah sampaikan? Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin itu adalah ciri kalau itu adalah bersaudara, maka kita punya waktu khusus meluangkan untuk sama-sama merendahkan hati. 3 semangat. Kenapa bersaudara? Karena alasan kedua kenapa? Karena Rasulullah al-mar'u yusharul mar'u man ahab. Kita ini, Adit, semua yang menyimak mendengarkan, kita semua ini akan bersaksi di hadapan. Akan bersaksi. Bahkan akan dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang saling mencintai. Ya, ada seorang ulama yang mengatakan kalau tidak di surga cari aku ya. Ya karena itu tadi semangat bersaudara. Achievement, PPA itu adalah semangat bersaudara. Saya dulu pernah diajak oleh Pak Nugi sama Kak Diva ngisi di mana ya dulu ya, di Hyatt HI Hotel Indonesia Jakarta. Masya Allah, tabarakallah. Semangat bersaudara. Sekalipun, maaf ya, sahabat Sa'labah namanya, itu sahabat Rasulullah namanya Sa'labah. Rasul tahu ketika Sa'labah diminta jatah dari ternaknya kambing. Minta ke Sa'labah, khud min amalhim sedekah. Dan Sa'labah tidak ngasih. Sekalipun tidak ngasih, Rasulullah tetap mendoakan tidak? Tetap mendoakan. Ya Sa'labah, celaka kamu diberikan hidayah oleh Allah. Tetap mendoakan. Rasa membenci, apalagi mencaci. Tapi satu hal, kalau ada saudara,
Gitu. Jadi bersaudaranya tentunya karena Allah. Makanya Kak Adit bilangin, Ustaz mohon doanya ya. Nah, berarti sudah ada rasa kepercayaan. Semuanya adalah bersaudara. Kenapa saya menyapa ya Bu Lala yang buka kamera hanya berdua ya, Bu Yusnidat, ya Bu Mena, Ibu atau Bapak Suharjianto, mungkin Bapak ya, Ibu Ne atau Bapak, ya kan, Kak Nugi, Ibu Rina, semuanya teman-teman sekalian, sahabatku. Yang pertama adalah semangat bersaudara. Innamal mu'minuna, yang dikatakan saudara itu adalah yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang yang beriman ketika dia mencintai orang lain seperti orang yang mencintai diri sendiri. Dengan cara apa? Kita semua adalah bersaudara. Apa kata Rasulullah? Istaghfiru min asdiqai salim fa innalahum syafa'atun yaumal qiyamah. Maka bersahabatlah karena dia kelak akan menjadi syafaat. S yang kedua, semangat yang kedua adalah semangat solusi. Semangat apa? Semangat mencari solusi. Orang boleh berpendapat lain, tapi karena omong doang, gak ada efeknya. Mohon maaf. Kita ada prioritas yang lebih penting. Yang mana? Dialah orang yang saling memberikan solusi. Manajemen setiap ada yang macet di Jakarta, kita cascading. Ada namanya one way, ada yang namanya kontraflow, ada yang namanya ganjil genap dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk upaya. Semangat solusi. Jadi ternyata emosi justru malah sehat kita. Yang kedua adalah semangat bersolusi. Ketimbang marah, ketimbang ngecapruk, ketimbang komen yang gak benar, kira-kira apa solusi? Kalau orang ngomong mah banyak, orang yang nggak bisa mikir juga ngomong. Tapi ucapan kita itu jadi solusi buat orang. Tidak hanya buat dirinya juga, tapi lebih penting adalah buat orang. Ya. Semangat solusi. Dan yang ketiga adalah semangat sukses bersama. Semangat apa? Semangat sukses bersama. Ini entah kenapa lidi itu kan kalau satu lidi maaf nggak bisa maksimal mau ngapain, tapi kalau dikumpulkan beberapa lidi bahkan prak segini, jangan lupa kalau sudah segenggam segini jangan lupa diikat. Nah, ikatannya itu disebut dengan ukhuwah. Jadi teman-teman achievement dimanapun please tolong jaga. Tapi jangan lupa ikatkan dengan. Buat apa lidi banyak seperti segenggam seperti tapi nggak dikaretin, nggak ditaliin, ujungnya apa? Bubar, berantakan lagi, nggak asik lagi. Itu banyak orang yang saat ini masya Allah aneka macam ujian yang Allah berikan ya, tapi tak pandai membaca pesan. Maka semangat yang ketiga adalah semangat sukses bersama. So kawan-kawan, baik, kalau dikatakan saya sukses wajar, tapi orang sukses itu kata guru saya, sukses itu adalah ketika kita bisa melahirkan generasi-generasi terbaik yang lebih sukses dari kita. Achievement, maaf saya belum tahu detail. Ini lembaga apa nih Kak Adit? Kalau lah mulai bantu training kah, manajemen kah, atau konsultan apa nih achievement? Boleh bantu? Iya Ustadz, konsultan sumber daya manusia. Konsultan Produknya training, assessment. Oh gitu. Saya juga mau konsul lah. Boleh, Konsul Ustadz. bagaimana anak-anak yang di belakang saya ini bisa living in harmony. Amin. Semangat bersaudara, semangat solusi, dan semangat sukses bersama. Jadi yang dikatakan sukses itu adalah bukan sendirian. Jadi kalau saya soleh di pesantren wajar karena sistem mendukung, membangun, bahkan seolah-olah dikuatkan. Bisa.
atau apa bersama itu seperti itu. Maka kuatkan. So sahabatku yang dirahmati Allah, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal Allah. Maka bermusyawarah, maka bertawakal kepada Allah. Lakukan 3S, semangat. 3 semangat. Apa yang pertama? Semangat bersaudara, bukan siapa-siapa. Enggak ada benci, apalagi mencaci. Yang kedua adalah semangat solusi. Mencari solusi yang kedua. Yang ketiga adalah semangat sukses bersama. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah Allah berikan kemudahan. Kenapa kamu percaya? Karena semangatnya sudah bukan lagi semangat apa-apa, tapi semangat yang harus senantiasa instal dalam tubuh kita. Yes, saya adalah orang yang sekarang diamanahi oleh oleh lembaga ini, maka maksimalkan berarti sukses bersama sekalian. Yang namanya sukses itu adalah ketika kita berhasil mendidik orang bisa sukses. Makanya ketika saya bilang izin saya dari Darul Tauhid 2015 saat itu izin bergabung, saya belajar detail di PPA. Apa kata beliau? Kata itu adalah ketika A bisa melahirkan seluruh asatid, seluruh santrinya lebih sukses ketimbang gurunya. Bukan itu harmon. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa bersama sih Kak? Bantu di kolom chat, ayo. Boleh dibantu di kolom chat. Kenapa sih harus bersama? Yuk, biar rame di kolom chat. Kenapa harus bersama? Boleh bantu. Ayo, sudah mulai ada tulisan nih. Oh belum ya? Kalau lebih asik Ustaz. Oke. Kalau bersama-sama lebih asik. Kenapa lagi Bu Rita? Boleh bantu Bunda Rita. Kenapa harus bersama? Kenapa kalau harus bersama? Bersama itu bisa saling membantu, saling tolong menolong ya, dan kita bisa lebih mempererat rasa silaturahmi kita, rasa persaudaraan. Oke, ada lagi, mantap jawabannya, cus. Apalagi kalaulah agar saling menguatkan dan mengingatkan. Agar saling menguatkan dan mengingatkan. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu. Nih dulu komen. Ayo. Izin sebentar ya. Izin sebentar. Saya ada anak. Sebentar banget. Silakan yang lain kolom chat sebentar. Oke, kita lanjut. Apa katanya? Boleh bantu? Oh, mana yang lain? Belum menuliskan? Agar saling menguatkan dan mengingat. Pada kemana ya tawadu begini ya? Oke. Agar saling menguatkan. Kata Adit. Oke, siap. Kenapa harus bersama? Ayo. Iyalah. Kenapa harus bersama? Karena nggak ada hidup sendirian. Coba kalau kantor ngapain? Nggak ada orang di dalamnya, nggak ada supervisor. Mau ngapain? Oke. Kenapa harus bersama? Ada yang tahu nggak? Karena Allah lebih suka sendirian. Karena Allah lebih suka seorang lelaki ketimbang sendirian hidupnya. Dan Allah wajib menolongnya. Dan Allah merasa malu kalau tidak menolongnya. Harus bersama. Hijrah itu asik loh. Tapi jangan sendirian. Tapi apa? Barengan. Oke? Kenapa harus bersama? Kan keberkahan,
Kenapa harus bersama? Karena keberjamahan mengundang keberkahan. Teman sekalian, makanya backgroundnya adalah unta di padang pasir bareng-bareng. Sendirian aja dari Mekah ke Madinah ke Yasrib naik unta sendirian, asik nggak? Nggak asik. Ala-ala di kantor sendirian, di kantor achievement, ya apa lirik sana lirik. Ya pada kemana ya? Lama-lama apa? Udah, gue pulang ah. Kenapa nggak seru alone? Berarti lebih asik, benar. Buktinya asik gimana? Buktinya diri kagak orang-orang lain kagak boleh. Jadi apa yang pertama adalah kalau berjamaah. Ada lagi agar kuat kalau berjamaah ya, agar ingat dalam berjamaah. Ada orang mengingatkan. Gimana caranya? Maka turunkan ego kita. Turunkan apa? Turunkan ego teman-teman sekalian. Oke? Saya pengen langsung aja tulis di bawah. Tips bagaimana agar kita selalu bersama. Saya sebenarnya kehilangan data ini tuh Kak Adit. Nyari kemana materi ini? Mana materi saya siapkan, ternyata sama saya di lupa, harusnya di copy, ini malah di-cut, disimpan di flash disk yang tadinya mau ngisi kelas di luar, ternyata di laptop hilang, tidak ada. Oke, nggak apa-apa ya. Siap. Agar kita selalu bersama. Tulis ya, tidak lupa ya. Kenapa? Karena yang nulis aja suka lupa, apalagi yang nggak nulis. Oke, kita lihat. Izin ya, saya biar agak seru nih. Oke, whiteboard. Oke, siap. Nah, lebih asik gini ya. Oke, siap. Tips agar kita selalu bersama. Oke. Saya pengen semuanya menulis apa yang saya tulis. Oke, yang Kak Adit. Nomor 1. Tips agar kita selalu bersama. Ada yang tahu? Toleransi. Saling mendukung. Apa katanya? Tunjukkan kasih sayang. Catat. Yang pertama adalah tips agar kita selalu living in harmony adalah tunjukkan kasih sayang kita. Bahkan ini saya kasih lope, saya kasih stem di sini. Ping. Nah. Oke. Saya coba set ke bawah. Nah, ini kayak kuliah begini ya. Oke, kedua, kan kasih sayang. Kenapa kasih sayang? Rasulullah dicintai nggak sama umatnya? Bahkan sampai kita sekarang pun Rasulullah sangat kita cintai. Kenapa Bu Rita? Kenapa Kak Adit? Kenapa? Karena orangnya apa? Penuh kasih sayang. Rumus di antara rumus 7 sehat yang saya coba save dari dari berbagai macam sumber, gitu ya. Ini saya menyimpan. Saya pernah menyimpan bagaimana Rasulullah cepat sehat terus, selalu sehat terus. Izin ya, saya. Oke, ini dia. Nah, saya punya ini nih Kak Adit. Saya punya satu buah slide bagus. Nah,
Kenapa Rasulullah jarang sakit? Ada kurang lebih 1, 2, 3, 7, 8. Ada 8 Rasulullah yang beliau selalu lakukan sehingga tubuhnya sehat. Nah, di antara 8 itu Rasulullah selalu tidak pernah marah. Rasulullah itu sekalipun marah itu berdasarkan wahyu, wa may yatiwa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa ketika Rasulullah menunjukkan kasih sayang? Sederhana. Kalau saya menyayangi Kak Adit, apa salah satu bentuk kasih sayangnya saya kepada Kak Adit? Tunjukkan bahwa saya sayang sama Kak Adit. Caranya gimana? Boleh bantu jawab, caranya gimana kalau saya kasih sayang? Boleh bantu? Perhatian. Apa, Bun? Perhatian. 1. Perhatian. Ada lagi, alala. Tunjukkan kasih sayang. 1 apa? Perhatian. Apa lagi? Melakukan hal yang dia inginkan. Oke, melakukan hal yang dia inginkan. Siap. 3, Kak Adit. Mana hilang? Ayo. Apa Kak Adit? Tunjukkan kalau saya berkasih sayang sama Kak Adit, apa cirinya? Ayo. Mic-nya belum kebuka. Memberi saling pengertian. Saling pengertian. Oke. 3 cukup ya. Sebentar. Oh iya, sorry. Oke, siap. Jadi rumus pertama disepakati oleh kita semua. Yang pertama adalah perhatian. Kalau Kak Adit nih ada akhwat, ya kan? Oke. Kalau Kak Adit ada seseorang yang disayang, ya, kira-kira ngasih perhatian nggak? Hati-hati lo ya, hati-hati lo Kak boleh naik apa? Aku naik Gojek Kak, gak usah aku, tunggu aku ya. Iya, lope perhatian. Kak Lala, kalau selama ini diperhatikan oleh ikhwan, Kak Lala gimana perasaan? Senang banget. Kak Lala tuh diperhatikan sampai pulang jam berapa, naik, ya enggak, sampai rumah. Oh, jangan lupa makan, sebelum tidur jangan lupa wudu, bacain doa. Perhatian. Kira-kira kalau diperhatikan seperti itu asik apa? Asik banget kira-kira. Kalau kenal asik. Kan kenal dulu dong. Iya. Asiknya kira-kira. Asik, senang. Salah satu yang terlewat ketika kita menunjuk terhadap orang apa? Ada yang tahu nggak? Yang mendoakan dengan tulus. Doakanlah dia dengan mendoakan. Jadi sebagai nama tips agar kita selalu bersama, gitu kan? Nah, jangan lupa. Oke, itu dia. Tunjukkan kasih sayang. Ya, saya ingin menyampaikan lagi nih. Saya ganti tulisannya warna biru. Nomor 2.
Apa kira-kira nomor 2? Ketika kita lumusin bisa terjalin harmoni, living harmoni. Yang kedua adalah, ada yang tahu? Tulis komunikasi. Oke. Apa katanya? Yang baik. Salah kita berkomentar akan berdampak pula terhadap closingan kita. Salah kita memberikan perhatian, salah kita menilai, bahkan izin ya saya stem. Klik. Salah ketika kita menyampaikan, maka bisa jadi fatal efek. Juga terkena dampak besar. Komunikasi yang baik. Kata guru saya, baik dengan bahasa, buruk dengan bahasa. Makanya mohon maaf, saya terkadang tidak gampang terpancing kalau seandainya tulisan seseorang seolah terkesannya memprovokasi. Sorry, saya tidak akan. Kenapa akan penyesalan yang ada ketika kita menilai atau melakukan terhadap orang dengan sikap kurang baiknya kita. Maka Rasulullah SAW itu beliau pandai dalam mengkomunikasikan sesuatu. Ketika saat itu Salman Al-Farisi menyampaikan, ya Rasulullah, ini di depan kita nih bongkahan batu pada saat perang Khandaq. Ini akan, apa kata Rasulullah? Salman, jangankan batu, Romawi Persia kita akan. Ini salah satu bentuk komunikasi yang terbaik yang Rasulullah sampaikan. Artinya apa? Optimisme. Komunikasi yang baik. Lagi ada 7. Yang berikutnya adalah ketika akan terjadi sebuah harmonisasi atau living and harmony. Yang ketiga adalah, maaf, saya kasih warna hijau. Oke. 3. Apa katanya? Selipkan humor. Oke. Jadi tips yang ketiga adalah, Bapak Ibu, rumus dalam teori bagaimana kita memberikan rasa kebersamaan, selipkan humor. Please kendalikan diri. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu lagi emosi. Makanya ya kalau saya ngobrol saya sering selipkan humor, canda-canda, tapi nggak ngenyek. Khas biar kita bisa suasana penuh keakraban. Oke. Ya, gitu. Ini kalau offline asik nih, kalala. Saya datang ke kantor achievement. Nah, seperti ini. Wah, insya Allah rame lah ya. Dan ini online jadi susah untuk bisa ngelucu ya. Gitu. Ketika ngobrol juga sama, selipkan humor. Jangan terus serius lah. Kalau rapat, jangan terlalu serius. Karena kalau serius juga pusing ke kepala ya nggak apa-apa. Terkadang kalau saya tipe kalau orang Sunda nggak tahu ya gimana ya Burita ya Sunda sukanya bercanda gitu. Jadi kalau meeting ngobrol kenapa harus serius? Biasa aja Kak. Bahkan jok-jok guyonan seperti yang menghangatkan suasana itu asik tuh. Tapi kalau sering ngobrol tegang aja itu nggak cair tuh suasana tuh. Cair suasana. Kenapa? Aduh, tegang ini, sayang banget nih. Maka seorang Sunda baru muncul rasa humorisnya. Hanya istri saya itu senang banget. Kenapa? Kalala, saya nggak serius. Banyak bercanda. Bukan, tapi nggak kebablasan lah ya. Nggak sampai terbahak-bahak itu enggak, biasa aja. Jok berkasih sayang lagi ngobrol berdua. Ya begitu.
Ya kayak gombal-gombal gitu, ya nggak? Ya gimana caranya biar suasananya makin akrab, humor. Bahkan kalau saya selalu orang yang tuh ya, kalau lagi pas ngaji atau kita ngobrol bareng meeting, saya selalu bilang begini, ini the power of ngobrol. Kita punya nih, saya bilang selalu begini, kita ngobrol yuk, kita ngumpul yuk, koordinasi dengan saudara misalnya ngumpul. Saya selalu bilang begini, siap, kumpulin di tengah handphonenya kumpulin tengah. Kenapa dikumpulin? Nah, kita bertahan untuk tidak main HP saat ngobrol dengan orang tua. Kalau ada yang ngobrol atau handphonenya bunyi, handphonenya kita sedekahin. Wah, rame itu. Artinya apa? Komitmen. Kenapa? Di situ ada joke-joke, ada guyon yang membuat ya, asik. Kak Lala atau Bu Rita, maaf, udah pernah ikut kelas PPA belum? Kalau belum, ikutlah. Mudah-mudahan di waktu yang terdekat saya ngisi di Depok atau di Jakarta atau wilayah Jabodetabek. Karena saya ikut. Kenapa? Karena di situ kita belajar bagaimana memahami hidup kita punya tauhid kepada Allah. Yang kedua adalah ya kalau saya khasnya orang Sunda ya ada bodornya, ada lucunya. Kenapa? Karena untuk membangun keakraban. Mungkin Pak Nugi pernah atau Kak Diva pernah ikut kelas saya di PPA. Kenapa? Itu tadi untuk mengakrabkan suasana. Ya selipkanlah, jangan terus itu sedang. Kalau kayak gitu ya mohon maaf, dekat. Oke? Agar oke. Sorry. Nah, yang keempat, ganti ya tulisannya warna lain biar penuh warna. Oke. Nah, apakah tadi keempat, Kak Lala? Berikan apresiasi. Yes. Tips agar kita selalu dalam bersama, jangan lupa berikan apresiasi. Sekecil apapun itu. Saya bekerja di Darut Tauhid, ingat banget. Saya punya atasan namanya Pak Gifar Al-Ghifari Abu Haikal. Nama itunya. Nama sama apa? Nama penanya, nama medsosnya. Tapi nama aslinya Pak Buni Pramayani. Entah kenapa saya suka banget kalau selama saya bekerja di Darut dengan beliau. Kenapa? Karena beliau sekecil apapun selalu memberikan apresiasi. Udah ada Kang Dudin, terima kasih ya. Besoknya ujung-ujung ada surat yang beliau tanda tangani dan beliau bilang terima kasih atas segala bentuk perhatian yang diperjuangkan untuk Darut Tauhid. Wah, itu senang banget. Termasuk ke anak kita, termasuk ke pasangan kita. Apresiasi. Bahkan berikan kado. Contohnya, Kak Lala kalau dikasih seneng nggak? Dikasih atau dikasih barang atau sekalipun maaf itu bukan kesukaan kita, tapi dikasih, seneng nggak? Seneng Pak, apalagi gratis. Oh seneng banget ya nggak? Bu Rita, suami bilang gini, Bun, nih sama ayah dikasih. Pas dibuka amplop, apa isi? Tiket umroh gratis. Plus Dubai and Turki. Dubai dan Turki. Senang banget Bu Rita. Senang banget pastinya. Ketika kita diberikan hadiah oleh orang lain kita bahagia, maka sering-seringlah kita memberikan apresiasi hadiah kepada orang lain. Karena orang lain pun kebahagiaan yang sama seperti apa yang kita rasakan bahagia, betul enggak? Teman-teman sekalian, itulah Islam. Rasulullah SAW, beliau sering keliling sebuah kampung, beliau bawa kurma di toples, kalau sekarang mungkin ada wajan begitu. Ada anak-anak lagi main. Apa kata Rasulullah? Anak-anak, ya wala cal, hina cal. Wahai anak-anakku sekalian, sini, datang.
Apa kata Rasulullah? Dikasihlah kurma 3, kurma ajwa. Dan Rasulullah memeluk anak-anak tersebut yang lagi main. Sini nak. Sederhana, hanya dikasih kurma. Wah, itu sangat berkesan. Dan sekuat tenaga gini, Bu Rita ya. Kalau kita sedang dikasih, maka agar kita bahagia, sering-seringlah kita ngasih. Begitu katanya rumusnya. Islam mengajarkan apa? Sedekah. Islam mengajar untuk bersedekah. Sekarang hari Jumat, udah sedekah belum? Ayo bersedekah. Hari ini, sore ini ada anak-anak yatim lagi doa di atas, di musola, di belakang, tepat di belakang saya. Bu Rita, kalaulah Kak Adit, Kak Nugi ke Garut ya. Mampir yuk, sini yuk. Doa bareng sama anak-anak bareng di sini, makan dan sebagainya. Ustaz saya mah senangnya mabit, itikaf disiapin ada. Ustaz saya mah senangnya makanan khas, jengkol sama pete disiapin. Inginnya ikan goreng ada katanya. Soalnya di bawah saung itu ada Siap ya, lanjut ya. Oke, berikan apresiasi ya terhadap orang lain. Kelima sekarang. Yang keberapa? Kelima. Oke. Ini lupa untuk step. Oke, sekarang kelima. Oke, kelima. Oke. Tulisannya kebaca nggak? Ada. Kurang ya, karena warnanya kuning ya Ustaz ya. Oh, kuning. Oke, saya rubah warnanya warna. Nah, cukup ya kelihatan ya. Oke. Sip. Nah, ini. Nah, tepati janji katanya. Jadi rumus agar kita selalu bersama, berharmoni kita dengan orang lain, jangan lupa tepati janji. Apalagi ke anak sendiri, di keluarga. Dede, nanti ayah pulang ya. Pokoknya Dede juga pulang tepat waktu, jangan main-main ya nak ya. Kalau mau main jangan lupa pakai masker. Jangan lupa kalau nanti pulang sama ayah, nanti kita jalan-jalan bareng ya, naik motor beli es krim ya. Janji itu. Begitu pulang, mau nggak mau, anak pasti nagih. Bunda katanya, ayah katanya mau ajak beli es krim. Capek ayah. Itu sudah akan bahasanya ya, bisa jadi orang anak tuh nggak mau denger lagi kalau suatu saat nanti melakukan seperti itu. Maka tepati janji. Demi kelanggengan urusan agama, jangan lupa tepati janji. Demi kelanggengan organisasi, jangan lupa tepati janji. Saya besok jam 7 datang ya, maka datang. Makanya kata guru saya mah, kalau dia katakan telat, mau 1 menit 1 detik, tetap yang namanya telat telat. Aduh, itu nampol banget ya Allah. 5, tepati janji ya. Siap. Oke, ke-6. Apa katanya ke-6?
hargai kebersamaan. Makanya kalau pas lagi main handphone, kalau ada kita lagi ngobrol sama orang, pusatkan perhatian kita kepada orang tersebut. Jangan sampai lagi ngobrol, orang itu ngobrol sama kita, dan malah sibuk mainin handphone. Itu Masya Allah, itu justru malah akan merusak persahabatan. Maka jangan lupa hargai kebersamaan. Berasa berat kehilangan ketika beliau saat bersama. Contoh, saya tidak akan ada lagi, mungkin bisa jadi bulan depan saya tidak bisa ngisi lagi di kajian achievement dengan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena saya bisa jadi sudah pulang duluan menghadap Allah. Jadi mumpung, maka yuk totalitas larutkan kita demi kebersamaan. Insya Allah. Oke. Oke. Dan yang ketujuh, oke, itu dia. Sip. Sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah, jadi 7 tips bagaimana living in harmony. Yang ketujuh adalah khususkan waktu untuk bersama. Oke. Bonding itu adalah salah satu cara agar kita bisa terus bersama langgeng dalam achievement ini. Sudah menyiapkan waktu khusus untuk kita bisa bonding setiap dan dalam 1 tahun. Seberapa bulan sekali dalam 1 tahun misalnya, ya. Berapa bulan sekali, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, khususkan waktu misalnya. Contoh, meeting nggak usah di kantor loh. Meeting di luar lah, di rumah makan kayak ada meeting roomnya. Khususkan waktu bersama. Dan Kak Lala, Bu Rita, dan Kak Adit, semuanya saya punya di sini. Ada tulisan, tidak ada kebersamaan tanpa kebersamaan. Ulangi. Tidak ada kebersamaan tanpa kebersamaan, Bu. Jadi kalau lagi ngobrol diem, handphone, diem. Dari jam berapa? Dari jam 18 sampai 21. Ngapain Kak Lala? Kami di sini menerapkan dari jam segitu 4B. Berapa B? 4B. B yang pertama adalah berjamaah. Kali-kali di rumah Bapak Ibu luangkan waktu khusus untuk apa? Sholat pun di rumah. Nggak apa-apa, sekali-sekali. Kalau saya sholat berjamaahnya tiap belakang saya. Yang pertama adalah berjamaah. Artinya apa? Sholat berjamaah kalian. Sholat berjamaah. B yang kedua, kan ada 4B. B yang pertama adalah B belajar. B yang kedua adalah bercerita sama anak-anak. Cerita. Dan yang ketiga adalah berbicara. Bercerita sama berbicara kurang lebih sama lah ya. Oke, yang B yang kedua adalah bercerita. Adalah belajar sama anak, belajar sama keluarga, belajar ketika satu itu kita berhadapan dengan atasan kita. Yang keempat adalah bermain. Yang keempat apa? Bermain udah belum tadi? Belum ya. B pertama adalah belajar, bercerita, apalagi tadi teh? Oh, berjamaah, bercerita, belajar, dan bermain. Bermain, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa? Kalau bermain dalam achievement bergema, ya udah keluar kita bonding.
Simpo dulu urusan di luar sana. Pelan tapi pasti, insya Allah yang tadinya tak terpikirkan, yang ini yang akan membangun loyalitas kita di tempat bekerja kita. Saya kenapa sampai sekarang masih ke Darul Tauhid sekalipun secara manajemen? Karena di situ dulu ingat banget dengan kebersamaan. Itu kebersamaan setiap hari Sabtu setengah hari mengabdinya, olahraga, kumpul-kumpul, banyak hal yang dilakukan. Rasulullah juga sama. Rasulullah itu selalu mengkhususkan waktu ketika beliau mengajak istrinya Siti Aisyah untuk apa? Olahraga. Apa olahraganya Rasulullah? Olahraga Rasulullah itu adalah belajar memanah dan kardio, lari. Jadi Rasulullah itu olahraganya apa? Lari. Gitu ya. Jadi Rasulullah senangnya lari, jalan, itu Rasulullah. Dan ternyata beliau kalau lari nggak sendirian, tapi dengan siapa? Dengan istrinya, dengan Siti Aisyah, jalan bersama, ngobrol bersama, makan cilok bersama, makan kupat tahu bersama, asik. Makan ketoprak, makan kerak telur. Kalau di Malang makan strudel, ya Bu ya. Makan khas Malang apa Bu? Banyak tuh, Mike. Apa Bu? Aduh, Makanan khasnya. Rawon mulai ya Pak. Rawon, apa? Jakarta apa? Banyak. Toprak, telur, apalagi makanan khas apa nih kalau banyak lah ya. Terus kan waktu insya Allah mudahkan kita. Kalau kita bersama, Allah akan bahagiakan kita. Kalau kita bersama, Allah akan luaskan kita. Makanya Bapak Ibu, saya selama ini diamanahi adalah sebagai seorang yang memegang di sini anak-anak yatim, anak-anak yang mondok yang yatim. Jangan salah, di belakang selayar saya banyak Kak yang admin, ngurusin keuangan, ya enggak, ngurusin operasional, logistik, media dan lain sebagainya. Itu lebih berkah. So, karena bersama akan mengundang keberkahan. Karena bersama akan mengundang keberhasilan. Karena bersama akan dikumpulkan kita nanti di surga sana. Yang bisa disampaikan Kak Adit, silakan kalau mau ada. Ini udah di screenshot barangkali Bapak Ibu, sudah disimpan. Jadi pada Asia ada slide, ada ngajar seperti ini. Terima kasih Kak Adit, dipersilakan pada pertanyaan Bapak Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Udin, terima kasih. Wah, pada sore hari ini kita belajar banyak tentang living in harmony. Nah, karena waktu kurang lebih masih ada nih Ustaz ya waktunya ya. Lalu kita buka sesi diskusi maupun tanya jawab. Silahkan mungkin kepada Bapak Ibu maupun kakak-kakak yang ada ingin bertanya, ada yang ingin sharing-sharing bersama Ustaz Udin, dipersilahkan. Bisa langsung di-unmute boleh, atau ngetik di kolom chat juga boleh. Oke. Silakan. Yang on cam ada Bu Rita. Aku mungkin boleh bertanya. Oke. Mungkin silakan Kak Lala yang ingin sharing, silakan. Oke. Ustadz Udin mau bertanya, izin bertanya Ustadz. Sebelumnya terima kasih nih atas tips-tipsnya yang mengenai living in harmony ini. Terus kalau saya dengerin nih Ustadz, itu tips-tipsnya kan sederhana banget dan itu melekat juga dalam keseharian kita. Cuma kadang kita luput dari tips-tips itu gitu ya. Nah, itu gimana Ustadz caranya untuk kita tetap istiqomah juga sama tips-tipsnya, jadi semakin mempererat hubungan dengan yang lain juga.
Oke. Kak, saya mau cerita. Saya udah cerita belum ya tentang saya dengan teman saya supir? Udah cerita belum ya? Belum, Ustadz. Belum. Nih, saya pengen cerita kisah nyata. Saya mau ke Pangandaran. Jalan berdua sama teman. Saya bilang ke teman saya, bro, beli nyupir ya, aneh lelah nih ke Pangandaran gantian. Ya udah, baranglah sama beliau kan, berdua naik mobil, cus jalan. Pas begitu masuk Ciamis, hujan gede, besar hujan. Pas dilihat ternyata mobil kotor. Begitu udah reda, saya bilang, bro, mobil kotor, lalu kita sampai Pangandaran, bro. Apa kata teman saya? Alah, nggak usah dicuci, juga kotor lagi. Gitu. nanti juga kotor lagi. Oh, ya udah. Oke. Pas begitu masuk Banjar, saya bilang, bro, lapar bro, makan yuk ah. Ayo. Wah, makan pas semangat. Tapi saya balikin lagi faktanya, ente nggak usah makan, karena nanti juga lapar lagi. Kira-kira kalau kayak gitu gimana? Kalau kotor, ya bersihkan lagi. Apa susahnya, ya enggak? Selama perjalanan kita hidup, enggak selamanya mulus. Kita hidup enggak selamanya sesuai semudah dan seindah apa yang kita pikirkan. Enggak begitu. Saya lagi ngajar, ada saatnya good mood, ada saatnya bad mood. Itu saya akui. Yang mana sebagai seorang trainer menyampaikan materi dan juga di beberapa masjid di Zoom juga sama, ada saatnya saya bad mood. Tapi kalau good mood asik. Ini seperti ini lagi good mood nih ceritanya nih. Karena dari kemarin saya puasa nggak bicara itu Bu Rita. Pada keluar ya. Dari kemarin saya 2 hari saya nggak bicara, menjaga biar selalu good mood. Kenapa? Karena sore ini bakal bertemu dengan keluarga besar saya di Achievement. Gitu. Nah, sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah, gimana caranya biar good mood? Ya, lakukan hal yang membuat kita good mood. Ustaz lagi futur, balik lagi, istiqomahin lagi amalannya. Gimana caranya pengen istiqomah baca Quran? Ya ketika lagi malas paksain. Nggak ada lagi jalan. Contoh saya gimana biar selalu tercipta ini living harmony. Contohnya apa tadi? Salah satu di antara tips living harmony ini adalah memberi perhatian atau kasih sayang atau apresiasi. Gimana caranya? Kalala, ini lagi futur nih, lagi nggak kantor, oke, besok dicari siapa yang prosesnya bagus, kita panggil, tampilkan ini sebagai perhatian saya ke antum. Kalau dikasih seperti itu, naik lagi semangatnya, girohnya, betul nggak? Ya kalau hujan, kotor, cuci lagi, apa susahnya? Seperti halnya makan. Kalau lapar, ya makan lagi. Ya kalau selama ini saya nggak memberikan apresiasi, ya lakuin apresiasi. Kalau selama ini saya nggak perhatian, ya lakuin aja perhatian. Hanya karena tidak semua pekerjaan kita bisa lakukan, benar nggak? Nggak bisa. Semua dokter dokter umum tidak bisa melakukan dokter spesialis, ya nggak bisa. Kullu ya'malu ala syakilati surat 17 ayat 84. Setiap orang punya asyakilah, punya kemampuan. Karena kemampuan saya adalah ngajar, itulah kemampuan saya. Sudah,
karena saya kalau diajak bisnis terkadang saya belum sukses. Bukan bilang gagal ya, tapi belum sukses terus. Sementara teman saya dengan bisnis yang sama kok sukses. Kita bukan soal bisnisnya, karena sayanya faktor humannya seperti itu. Jadi gimana dong biar tetap kita istiqomah, biar tipsnya seperti apa? Biar bisa, ya udah, berarti kalau selama ini nggak perhatian, maka perhatian. Selama ini nggak punya waktu luang, maka waktu luang dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak-anak dan sebagainya. Kalau misalnya ya luangkan waktu bersama, mau nggak mau. Kalau pengen baik ya bersama lah, Mbak. Rendahkan hati, rendahkan diri, rendahkan ego. Insya Allah. Ya sama tadi Kak Lala, kalau lapor ya makan lagi, kalau kotor ya bersihin lagi. Apa susahnya? Jalan aja. Do it now. Ya, lakukanlah yang terbaik dan mulai saat ini, insya Allah. Itu Kak Lala. Silahkan yang lain. Oke, terima kasih Ustadz Dudin. Ada lagi? Selanjutnya di sini ada kakak yang mau bertanya. Semoga walaupun off cam tetap mendengarkan ya Ustadz ya. Boleh, silakan. Silakan kakak-kakak. Tetap pada tawadu ya. Mungkin dari Bu Rita nih, terima kasih juga nih Bu Boleh. Rita nih sudah ikut bersama dan on cam juga. Mungkin apakah ada pertanyaan juga dari Bu Rita? Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Enggak, cuman gini. Waalaikumsalam. Saya sendiri ini kan juga ngajar mahasiswa, apalagi kan beda kalau offline sama online. Nah, sekarang kan online ya. Nah, kalau misalkan kayak online gini, bagaimana bisa tipsnya apa ini? Biar mereka itu antusias, terus kemudian dan mereka itu bisa memahami dan atas materi ataupun ilmu yang kita sampaikan, tipsnya apa sehingga mereka biar tidak boring kan. Kalau online gini kan ada aja bisa alasan ke belakang gitu ya. Oke. Gini. Oh. Ya, gini saya mau nanya. Saya ngobrol langsung sama Ibu ya, tiktokan ya. Saya mau nanya, Ibu harus jujur. Ibu harus jujur sejujur-jujurnya. Ibu mendengar apa yang saya sampaikan kira-kira boring apa biasa aja apa nggak ngerti? Ibu jawab. Di awal saya boring. Tapi setelah kemudian ada materi yang membuat saya terus ternyata ini seperti contoh tadi tips kita bagaimana agar kita selalu bersama, terus kemudian kenapa kita bersama dan sebagainya, terus 4B tadi dan sebagainya, terus kemudian Dinda itu akhirnya makanya saya mengikuti terus betul lah seperti begitu. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan siswa itu akhirnya bisa untuk mood gitu agar itu gimana Ustadz? Seperti saya ke peserta semua. Kenapa saya katakan? Kenapa saya cerita? Jujur saya bercerita di depan 3 orang, ya nggak? Yang lain juga, yang lain juga sama, pasti menyimak ya. Husnuzonnya. Apakah masuk Zoom karena memang di absen, udah gitu off kamera, lalu di mute volumenya, kan bisa aja. Iya. Ibarat ibu lah, ibu suruh ngisi Zoom, tapi yang hadir itu, yang buka open cam itu adalah hanya ibu dan MC-nya. Sementara ada 150 semuanya off kamera. Kira-kira apa yang terjadi? I see. Berarti saya harus sering menyapa Bu Rita. Berarti saya harus menyapa orang yang saat itu mendengarkan, yang benar-benar antusias. Bukan berarti yang lain tidak antusias, enggak ya? Tapi saya berinteraksi dengan Bu Rita. Tadi saya sering sebut terus nama Bu Rita. Saya sering sapa terus Kak Lala. Saya sering sapa terus Kak Adit. Karena yang saya lihat, makanya ngajar Bu, jadi seorang trainer gitu ya. Saya selalu, cara tipsnya adalah
saya datangi orang tersebut, saya sebut namanya. Apa kabar? Padahal saya kan baru ketemu, tapi saya tahu namanya di name tag. Pak Widodo, gimana apa kabarnya Pak Widodo? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Sering disapa, sering di mention. Makanya tadi saya bilang, Bu Rita, Kak Rita, Kak Lala. Karena maaf, yang saya lihat antusias. Lalu kalau saya ngobrol dengan maaf ya, misalnya ada satu orang nama, misalnya maaf ya Pak Lili misalnya. Maaf, mungkin saya tidak tahu Pak Lili sedang apa ya enggak. Tapi kalau melihat Bu Rita seperti ini, antusias, berarti saya harus sering sebut, saya harus mention terus Bu Rita. Itu yang membuat bisa mengangkat. Kalau ditanya apakah Ustadz gimana perasaannya saat masuk grup Zoom, semuanya off cam, bingung saya berbicara di depan tembok semua. Gimana caranya? Ya udah yang ada aja dikejar aja terus kita coba sapa. Biar yang kedua memang kalau melihat layar terus seperti tadi itu membosankan Bu. Dan saya akui, saya pernah ikut Zoom dari pagi jam 3, flat aja seperti itu tadi. Nggak ada jedanya, nggak ada menyapa audiensnya. Padahal saya on kamera loh. Karena saya disiplin ilmu, kata guru saya. Yudin kalau mau berhasil, satu kuncinya disiplin ilmu. Dan saya pernah ikutan belajar dengan dan beliau mengatakan, Kak Lala, Zoom-nya bukan ba'da subuh, ba'da asar, bukan ba'da isya, bukan. Tapi jam berapa? Jam 3 subuh kita udah nge-Zoom. Dan di jam tersebut Zoom-nya tidak boleh off kamera. Kalau off kamera kan ada denda. Nah, mau nggak mau jam 3 subuh. Dan nggak ada alasan. Maaf ya, saya mau ke pasar, nggak ada jam 3 loh. Maaf ya, saya mau ke kantor, nggak ada alasan jam 3 loh. Tetap standby di rumah masing-masing. Itu cara melatih. Kata Kadip, sorry ya, saya nggak bisa. Paling ke toilet, duduk lagi. Paling sambil makan, sambil minum nggak apa-apa. Gitu. Jadi Bapak Ibu, sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah, tipsnya seperti itu. Salah satu di antara di dalam rumus komunikasi adalah jika orang tersebut sering kita sebut, sering kita sapa, sering kita contoh, Bu Rita, saya sebut dari tadi nama Ibu Rita, nama Kalala, nama gimana perasaan? Ada rasa apa? Saya sering disebut ini. Saya sebut saya dari awal sapa. Apa kabar Bu Rita? Contoh, memakai ini Bapak Ibu ya, memakai seperti ini. Biar nggak boring, benar nggak? Ya. Ada tulisannya berwarna, ya kan? Ada sesuatu yang bisa kita lihat. Oh iya, makanya saya bilang tolong tulis, tolong catat, karena biar itu Bu. Makanya saya bilang buka Al-Qur'annya. Tadi saya nulis di Al-Qur'an. Ya. Seperti itu. Gitu ya. Insya Allah. Mohon maaf lahir batin ya Bu Rita, Kak Lala dan Kak Adit. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita sore hari ini. Insya Allah. Atur nuhun. Sepertinya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Udin, sangat luar biasa sekali dan sangat menyentuh sekali untuk tema kita pada hari ini tentang living in harmony bersama Ustadz Udin. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu dan kakak-kakak semua, mungkin masih ada ya. Oh, tinggal 3 menit lagi. Mungkin kalau masih ada yang bertanya, gimana, Ustadz? Boleh, silakan. Waktu 3 menit. Oke, masih ada 3 menit lagi. Mungkin kakak-kakak ada yang mau sharing atau ada yang ingin bertanya kembali ke Ustadz Udin mungkin. Silakan. Silahkan kepada kakak-kakak, atau boleh diketik saja di chat box juga boleh. Silakan. Mungkin pada tawadu Pak Adit.
Tapi aku monitor suaraku apakah terdengar jelas mungkin Ustadz Duri mau Jelas, bertanya? jelas, jelas. Jelas. Soalnya Jelas. oke, baik. Soalnya tadi sempat agak terlempar sepertinya. Oke. Wah, sepertinya kakak-kakak semua masih malu-malu nih Ustadz Udin nih untuk bertanya. Iya. Oke, kalau gitu kita tutup dulu dengan doa, boleh? Boleh, silakan mungkin Ustadz Udin apabila yang menutup kegiatan pada hari ini dengan doa, boleh Ustadz? Ya, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin saya pimpin pada sore hari ya, doa yang mudah-mudahan Allah ridho pada perjumpaan kita pada pertemuan kita sore hari ini. Al-Fatihah. Mari kita ya karena berdoa ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allah. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah. La ilaha illa anta ya rabb ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Allahumma ya Allah. Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya aziz ya rabbal alamin. Rabb, terima kasih ya Allah sore hari ini kau kumpulkan. Terima kasih ya Allah, kasih sayangmu melebihi segala. Terima kasih ya Allah, kebaikan dayahmu, taufikmu kau masih titipkan kepada kami ya Allah. Jika pertemuan yang penuh dengan rahmat dan ampunanmu ya Allah, pertemuan yang penuh dengan kasih sayangmu ya Arhamar Rahimin. Berikan pertemuan ridhoi kau cahayai. Berikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan kasih sayangmu ya Allah. Pertemuan yang mengikatkan hati kami, damai dalam melakukan. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, maghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillah wallahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu, sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi mohon maaf lahir batin atas segalanya ya, atas segala kekurangan. Sumber kebaikan dari Allah, yang keliru yang salah karena keburukan saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Udin. Oke, baik pada Ilmunya kakak tadi, semua, makasih. karena kita semuanya sudah berdoa dari kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga hari ini merupakan hari Jumat berkah untuk kita semua, di mana doa-doa kita semuanya yang kita panjatkan mendapatkan mustajab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga para kakak semua juga akan di-reminder juga untuk kegiatan AVSS kajian ini insya Allah akan selalu diadakan di setiap bulannya di awal bulan. Jadi nanti tunggu untuk kegiatan AVSS untuk special edition untuk kajian bersama Ustadz Udin. Nanti akan diinformasikan baik oleh Kak Lala maupun Kak Farah seperti itu. Baik, mari kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan doa penutup majelis.
Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabb, amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan kakak-kakak atas partisipasinya pada sore hari ini. Sampai jumpa di kegiatan AVSS kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya, keluar Oke, ya. ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Dudin. Terima kasih, Ustaz. Dan terima kasih Ya, kepada terima Bapak kasih. Ibu dan Terima kasih. kakak-kakak semua. Terima kasih Bu Rita juga sudah Terima hadir kasih juga Bu Rita di sudah hadir. kegiatan kita hari ini dan juga kakak semua ya yang hadir hari ini di sini ikut Terima kasih membersamai kita. Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Oke, ini izin aku end meeting ya kakak semua dan Kak Adit juga terima kasih nih sudah dibantu untuk kegiatan hari ini. Baik, terima kasih kembali Kak Lalat. In live ya. Oke. Ya, ini Baik, izin silakan. saya end meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umi, Devi. Sama-sama, Mbak.